Hai Sobat Karamel dimanapun kalian berada, dalam video ini kita akan membahas teori konspirasi mengenai boneka Barbie yang sangat populer. Barbie adalah merek boneka fashion yang sangat populer yang diperkenalkan oleh perusahaan mainan Amerika, Mattel, Inc., pada tahun 1959. Boneka Barbie pertama kali diciptakan oleh desainer Ruth Handler dan dinamai sesuai dengan putrinya, Barbara. Barbie dikenal karena memiliki bentuk tubuh proporsional yang ideal, dengan tinggi yang lebih panjang, leher yang lebih panjang, dan fitur-fitur wajah yang halus. Boneka Barbie awalnya dirancang untuk mewakili peran perempuan yang beragam dalam masyarakat, termasuk dalam berbagai profesi dan gaya hidup. Sejak diluncurkan, Barbie telah mengalami berbagai perubahan dalam penampilan, pakaian, dan peran yang dimainkannya dalam berbagai produk, film, dan media lainnya. Barbie juga memiliki berbagai aksesori dan pakaian yang bisa dipasang, termasuk pakaian pesta, pakaian olahraga, pakaian kerja, dan masih banyak lagi. Selain itu, banyak koleksi khusus dan edisi terbatas dari boneka Barbie yang telah dirilis seiring berjalannya waktu. Meskipun Barbie telah menjadi salah satu mainan paling ikonik dan dikenal di dunia, ia juga mendapat kritik karena dianggap menciptakan ekspektasi tubuh yang tidak realistis dan menggambarkan standar kecantikan yang sempit. Mattel telah berupaya untuk menghadapi kritik ini dengan meluncurkan berbagai variasi Barbie yang lebih beragam dalam penampilan fisik dan peran, seperti boneka-boneka dengan berbagai warna kulit, bentuk tubuh yang berbeda, dan berbagai latar belakang budaya. Seperti banyak hal yang populer dan ikonik, Barbie juga telah menjadi subjek dari berbagai teori konspirasi yang tersebar di internet dan cerita-cerita populer. Namun, penting untuk diingat bahwa teori konspirasi seringkali tidak didukung oleh fakta dan cenderung merupakan spekulasi atau hipotesis yang tidak terbukti. Beberapa teori konspirasi yang telah muncul tentang Barbie antara lain. 1. Pengaruh negatif terhadap citra tubuh. Beberapa orang berpendapat bahwa Barbie telah memiliki pengaruh negatif terhadap citra tubuh perempuan karena tubuhnya yang proporsional yang tidak realistis, yang mungkin dapat menyebabkan persepsi yang salah tentang tubuh ideal. Namun, ini lebih merupakan isu kritisisme terhadap merek Barbie daripada konspirasi yang diatur secara sengaja. 2. Mata-mata atau alat pemantauan. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa Barbie mungkin memiliki mikrofon atau kamera tersembunyi yang digunakan untuk memantau atau memata-matai pemiliknya. Namun, tidak ada bukti yang mendukung klaim semacam itu, dan ini umumnya dianggap sebagai spekulasi yang tidak berdasar. 3. Pesan subliminal atau kontrol pikiran. Ada klaim bahwa boneka Barbie atau materi promosinya mungkin mengandung pesan subliminal atau upaya untuk mengontrol pikiran anak-anak atau pemilik boneka. Namun, seperti kebanyakan klaim konspirasi semacam ini, tidak ada bukti yang kuat atau ilmiah untuk mendukung ide-ide semacam itu. Penting untuk bersikap kritis terhadap teori konspirasi dan mencari sumber informasi yang dapat diandalkan dan didukung oleh bukti nyata. Barbie adalah sebuah mainan populer dan ikonik yang telah menginspirasi banyak generasi anak-anak dan menjadi bagian dari budaya populer. Namun, seperti halnya dengan banyak hal lainnya, kritik konstruktif terhadap aspek-aspek tertentu dari produk ini tetaplah sah. Pada umumnya, industri hiburan termasuk film, tidak luput dari berbagai teori konspirasi dan interpretasi alternatif. Beberapa teori konspirasi yang mungkin muncul terkait film Barbie atau merek Barbie secara umum, bisa mencakup 1. Pesan tersembunyi atau simbolisme. Beberapa teori mungkin mengklaim bahwa film Barbie atau elemen-elemennya mengandung pesan tersembunyi, simbolisme, atau makna yang lebih dalam yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun, klaim semacam ini seringkali merupakan interpretasi pribadi dan dapat dianggap sebagai spekulasi. 2. Pengaruh atau agenda tersembunyi. Ada kemungkinan muncul klaim bahwa film Barbie memiliki tujuan tersembunyi atau agenda yang tidak jelas, seperti mendukung ideologi tertentu atau mempengaruhi pandangan anak-anak. Namun, klaim semacam ini juga perlu dilihat dengan skeptisisme dan kritis. 3. Karakter atau plot terkait konspirasi global. Beberapa teori konspirasi mungkin mencoba mengaitkan karakter atau plot dalam film Barbie dengan konspirasi global, atau teori-teori konspirasi yang lebih besar. Ini adalah jenis interpretasi yang umumnya tidak didukung oleh bukti dan lebih merupakan upaya untuk menghubungkan titik-titik yang tidak berhubungan.
Meskipun Barbie telah lama dianggap sebagai mainan yang secara tradisional ditujukan untuk anak perempuan, pandangan ini telah berubah seiring berjalannya waktu. Mattel, perusahaan di belakang Barbie, telah berusaha untuk lebih inklusif dengan berbagai inisiatif yang melibatkan beragam kelompok anak-anak, termasuk anak laki-laki. Barbie sekarang berusaha untuk merepresentasikan lebih banyak keragaman dalam hal jenis kelamin, identitas gender, latar belakang budaya, dan profesi. Pada tahun-tahun terakhir, Mattel telah meluncurkan serangkaian boneka Barbie yang mewakili berbagai identitas gender dan penampilan fisik. Selain itu, mereka juga telah berkolaborasi dengan tokoh-tokoh terkenal dari berbagai latar belakang dan profesi, termasuk ilmuwan, atlet, dan tokoh inspiratif lainnya, untuk merayakan keragaman dan memberikan inspirasi kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Penting untuk diingat bahwa mainan seperti Barbie sebenarnya dapat dinikmati oleh siapapun, terlepas dari jenis kelamin. Membiarkan anak-anak bermain dengan beragam jenis mainan dapat membantu mereka mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, pandangan bahwa Barbie hanya diperuntukkan bagi anak perempuan semakin terbuka dan inklusif seiring perubahan dalam persepsi dan budaya. Perlu kita ketahui juga bahwa ada beberapa kaitan antara Barbie dan kampanye dukungan terhadap LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, terutama dalam upaya untuk mendorong inklusivitas dan representasi keragaman dalam mainan dan media anak-anak. Pada tahun 2017, Mattel, perusahaan di belakang Barbie, meluncurkan kampanye Love Wins, Cinta Menang, yang bertujuan untuk merayakan keberagaman dan mengedepankan pesan cinta, persahabatan, dan dukungan. Kampanye ini juga menyoroti pernikahan sesama jenis dan mendukung pesan inklusivitas dalam bentuk keluarga dan hubungan. Selain itu, Mattel juga telah meluncurkan berbagai variasi Barbie yang mewakili keragaman gender dan orientasi seksual. Pada tahun 2019, mereka merilis boneka Barbie yang mewakili pasangan lesbian dengan anak-anak, sebagai bagian dari seri Fashionistas. Pada tahun yang sama, mereka juga merilis boneka yang mewakili karakter transgender. Inisiatif seperti ini diharapkan dapat membangun pengertian dan penerimaan terhadap keragaman gender dan orientasi seksual di kalangan anak-anak dan masyarakat secara umum. Barbie menjadi salah satu platform untuk mengkomunikasikan nilai-nilai inklusivitas dan pesan cinta kepada generasi yang lebih muda. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun Barbie dan mainan lainnya dapat memiliki peran dalam mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak-anak, pengenalan terhadap topik-topik LGBT juga perlu disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Jadi, itu tadi bahasan kita mengenai boneka Barbie. Apakah kalian masih tertarik untuk membelinya? Tulis di kolom komentar.